Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Imam Effendi Soleh, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Quran Hadis MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Annisa Dita Ramadhani dengan NIM 1810310105 dari PGMIC semester 5. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Quran Hadis MI atau SD palangan akhir semester dengan menggunakan salah satu metode active learning, yaitu metode listening team dengan media audio visual. Nah, di sini saya mengangkat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, pengertian dari metode listening team. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran metode listening team. Yang ketiga, langkah-langkah pembelajaran metode listening team dengan media audio visual. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kelebihan dan kekurangan dari metode listening team. Langsung saja memasuki rumusan masalah yang pertama mengenai pengertian dari metode listening team. Metode listening team ini merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh Mel Silberman dalam bukunya yang berjudul Active Learning, 101 Cara Belajar Siswa Aktif. Metode listening team ini merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif untuk memperoleh pemahaman akan materi pembelajaran yang akan dipelajari dengan menggunakan keterampilan tertentu melalui proses kegiatan atau latihan yang melibatkan indera pendengaran. Jadi, dalam penggunaan metode listening team ini, hal yang ditonjolkan adalah keterampilan berbicara. Mengenai tujuan dari penggunaan metode listening team ini adalah supaya peserta didik dapat mendengarkan penjelasan dari kelompok lain sesuai dengan peran atau tugas dari masing-masing kelompok, sehingga memudahkan peserta didik untuk memahami pembelajaran atau memahami materi yang sedang dipelajari. Rumusan masalah yang kedua yaitu prinsip-prinsip penggunaan pembelajaran metode listening team ini. Jadi ada beberapa prinsip dalam penggunaan metode ini dengan tujuan supaya pembelajaran dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, pelaksanaan metode ini dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok. Yang kedua, peserta didik harus terlibat aktif sesuai dengan perannya atau sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, penentuan topik disesuaikan dengan kemampuan kelas, tingkat sekolah, dan situasi tempat. Prinsip yang keempat, materi yang dipilih hendaknya terkait persoalan yang relatif banyak menimbulkan pertanyaan dan pendapat. Kemudian prinsip yang kelima yaitu materi yang diajukan hendaknya dapat juga menumbuhkan pertimbangan dari berbagai pihak. Jadi itu adalah prinsip-prinsip dalam menggunakan metode listening team. Kemudian rumusan masalah yang ketiga yaitu langkah-langkah pembelajaran listening team dengan menggunakan media audio visual. Pembelajaran dengan menggunakan metode listening team diawali dengan pemaparan materi pembelajaran oleh guru. Karena di sini saya menggunakan salah satu media audio visual yaitu berupa video animasi mengenai materi yang akan disampaikan. Nah, karena di RPP saya mengambil salah satu materi di MI yaitu mengenai ciri-ciri orang munafik. Jadi video animasi yang akan saya tampilkan adalah mengenai hadis-hadis ciri-ciri orang munafik, kemudian contoh perilaku orang munafik. Nah, nanti pada media audiovisual berupa video ini akan saya contohkan yang akan saya tampilkan di layar yang saya ambil dari YouTube mengenai materi pembelajaran tersebut. Nah, jadi guru dapat menampilkan video tersebut di layar proyektor ketika melakukan pembelajaran di kelas. Nah, apabila pembelajaran dilakukan secara daring seperti
yang saat ini dilakukan, guru bisa memberikan link video YouTube atau mengirimkan videonya secara langsung. Nah, kenapa di sini saya mengambil video animasi mengenai materi tersebut? Supaya peserta didik dapat lebih mudah memahami apa yang sedang dilihat atau apa yang sedang dipelajari. Apalagi di sini yang ditampilkan adalah video animasi, sehingga peserta didik dapat ikut larut dalam pembelajaran tersebut. Nah, mengenai langkah-langkahnya, setelah guru menampilkan video dan meminta peserta didik untuk mengamati dan mempelajari video tersebut, kemudian langkah yang selanjutnya adalah guru membagi peserta didik atau membagi satu kelas menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok tersebut memiliki peran atau tugasnya masing-masing, di mana tim yang pertama atau kelompok yang pertama bertugas sebagai penanya. Nah, setelah video pembelajaran tersebut sudah dipelajari, tim yang pertama ini atau kelompok yang pertama ini bertugas membuat sebuah pertanyaan mengenai materi yang sudah dipelajari. Kemudian tim yang kedua atau kelompok yang kedua bertugas sebagai orang yang setuju. Di sini sebagai orang yang setuju atau kelompok yang setuju harus menyampaikan poin-poin mana yang mereka sepakati. Dengan kesepakatan tersebut atau dengan poin-poin yang mereka sepakati tersebut, mereka juga harus mampu menjelaskan mengapa demikian. Jadi, kelompok kedua ini merupakan kumpulan orang yang menjawab berdasarkan perspektif tertentu atau disebut juga sebagai kelompok pendukung yang bertugas mencari ide-ide yang disetujui atau yang mereka pandang benar sesuai dengan materi pelajaran yang baru saja dipelajari atau disampaikan, tentunya dengan beberapa hal yang mereka setujui, mereka harus mampu memberikan alasan mengapa kami setuju, mengapa kelompok tersebut setuju gitu. Kemudian tim yang ketiga atau kelompok yang ketiga berperan sebagai orang yang tidak setuju. Jadi, kelompok yang ketiga ini merupakan penentang dari kelompok kedua. Pada kelompok yang ketiga ini, mereka harus menentukan poin-poin mana yang tidak mereka setujui dan menjelaskan mengapa demikian, mengapa mereka tidak setuju dengan beberapa hal tersebut. Kelompok ketiga ini juga disebut sebagai kelompok orang yang menjawab dengan perspektif yang berbeda dengan kelompok kedua atau penentang dari kelompok kedua. Kelompok ini disebut dengan kelompok penentang yang bertugas mencari ide-ide yang tidak disetujui atau dipandang tidak benar. Karena mereka memandang bahwa itu tidak benar, mereka juga harus memberikan alasan yang sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Dengan adanya perbedaan tersebut diharapkan memunculkan diskusi yang aktif antar peserta didik atau antar kelompok. Kemudian tim yang keempat atau kelompok yang keempat bertugas atau berperan sebagai pemberi contoh. Nah, di sini mereka harus mampu memberikan contoh-contoh secara khusus atau aplikasi mengenai materi yang sudah dipelajari. Jadi, pada kelompok keempat ini bertugas untuk mereview dan membuat kesimpulan dari hasil diskusi serta memberikan contoh yang spesifik atau penerapan dari materi pembelajaran tersebut. Setelah guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok, langkah yang selanjutnya yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan peran mereka masing-masing dalam kelompok tersebut. Setelah guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok tersebut, untuk yang selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada tiap kelompok untuk mendiskusikan apa yang akan disampaikan atau apa yang akan didiskusikan.
Kemudian setelah guru memberikan waktu tersebut, untuk yang selanjutnya adalah setiap kelompok menyampaikan sesuai dengan peran atau tugasnya masing-masing. Dan rumusan masalah yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran listening team. Yang pertama yaitu mengenai kelebihan dari metode pembelajaran listening team ini. Jadi ada beberapa kelebihan ketika kita menggunakan metode pembelajaran listening team ini. Yang pertama yaitu memperkuat interaksi antar peserta didik sehingga mereka dapat semakin akrab. Kemudian yang kedua, penggunaan metode ini dapat menimbulkan atau dapat meningkatkan respon yang positif dari peserta didik untuk melakukan pemahaman. Apalagi ketika ada siswa yang memiliki pemahaman yang rendah, kurang cakap, atau kurang motivasinya, dengan menggunakan metode listening team ini, diharapkan mereka mampu menyesuaikan apa materi yang dipelajari gitu. Jadi mereka mampu memahami pembelajaran sesuai dengan alurnya. Jadi mereka tidak tertinggal. Kemudian yang ketiga, dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis. Sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi mengenai tugas masing-masing dari kelompok, diharapkan mereka mampu berpikir secara kritis. Kemudian kelebihan yang keempat, peserta didik dapat menambah kepercayaan mengenai kemampuan berpikir sendiri tanpa bergantung pada guru. Jadi pada metode ini mereka dituntut untuk berusaha untuk menyampaikan dengan kepercayaan diri apa yang mereka pahami. Kemudian kelebihan yang kelima yaitu dapat mengembangkan kemampuan dalam mengungkapkan ide atau gagasan seperti pada poin keempat tadi. Yang keenam, dapat meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai materi yang sedang dipelajari. Yang ketujuh, melatih peserta didik untuk menerima pendapat orang lain dengan lapang dada. Nah, apalagi pembelajaran ini dilakukan secara kelompok dan dilakukan dengan berdiskusi antar kelompok, diharapkan mereka dapat belajar untuk menerima pendapat dari orang lain, menerima kritikan dari orang lain. Dan yang kedelapan yaitu dengan menggunakan metode ini diharapkan setiap peserta didik dapat menumbuhkan motivasi untuk semangat dalam belajar. Itu adalah kelebihan-kelebihan dari metode listening team. Di samping ada kelebihan-kelebihannya, tentunya ada beberapa kelemahan. Nah, kelemahannya di sini adalah yang pertama, waktu yang dibutuhkan cukup panjang. Nah, apalagi dilakukan dengan diskusi. Nah, biasanya peserta didik itu mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang menarik atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga. Jadi pada menggunakan metode ini dapat membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kemudian yang kedua, dengan adanya keleluasaan pembelajaran tersebut, biasanya pembelajaran tersebut tidak terlaksana dengan optimal. Karena apa? Karena biasanya ada beberapa hal yang tidak diinginkan, seperti kegaduhan dari peserta didik yang tidak dapat diatur, mereka yang berbicara sendiri, tidak menyelesaikan tugasnya, tidak menyelesaikan tanggung jawabnya, atau lain sebagainya. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu penilaian secara kelompok ini dapat membutakan penilaian secara individu. Hal tersebut dapat terjadi apabila guru tidak jeli dalam pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir yaitu pembelajaran dapat kurang efektif apabila siswa gaduh dalam pembelajaran, seperti yang sudah saya sampaikan pada poin kedua tadi. Cukup sekian mengenai metode yang saya ambil, yaitu metode listening team dengan menggunakan media audio visual berupa video animasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari
dapat bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.